Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kepada pembahasan kita yang berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Ya, apa aja? Yang pertama, di antaranya adalah perbandingan kaum laki-laki dan kaum wanita, yaitu kaum wanita lebih banyak 50 kali lipat daripada kaum laki-laki. Ya. Di mana hadis Nabi SAW menjelaskan, wa yadhhabar rijal wa tabqa nisa'u hatta yakunu li khamsina imra'atan qayyimu wahidun. Dikatakan punahnya laki-laki dan tersisanya kaum wanita, sampai istilahnya 50 perempuan ya diayomi satu laki-laki. Paham di sini ya? Makanya ya, seharusnya para kaum wanita yang memiliki pasangan, mereka bersyukur, karena pada dasarnya kelak ya laki-laki itu hanya 1:50. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan ya, yang berikutnya adalah jazirah Arab menjadi hijau. Sudah mulai terjadi belum? Sudah mulai ya. Dikatakan la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi marujan wa anhara. Antum bisa bayangin enggak? Ya, enggak akan pernah terjadi kiamat sampai negeri Arab kembali menjadi apa? Marujan, hijau, wa anhara. Tahu istilah anhara? Anhara itu sungai-sungainya banyak. Dan kita kalau lihat ya, di kota-kota di negeri Saudi itu sebenarnya ada apa? Lembah-lembah. Kalau kita lihat. Ya, di Madinah itu ada Wadil Aqiq sama Wadil Qanah. Wadil Qanah itu tepat di depannya Gunung Uhud. Kalau antum tahu Jabal Ainain yang tempat terjadinya perang Uhud, itu ada namanya depannya pas namanya Wadil Qanah. Sedangkan di pinggirannya bahkan itu menjadi batasan tanah haram adalah Wadil Aqiq. Nah, Wadil Aqiq sama Wadil Qanah ini ketemu di satu titik. Nah, ketemu antara Wadil Aqiq sama Wadil Qanah itu namanya Mujtama'ul Asyal.
Nah, ketemunya itu adalah titik terakhir di mana Dajjal nggak bisa nginjek lagi untuk masuk. Paham ya? Jadi benar-benar perbatasan tanah haram. Dajjal terakhir menginjekkan kaki di situ. Tepat di daerah yang disebut dengan Mujtama'ul Asyal. Dan nanti kalau lihat ya, di Madinah itu ada 2 universitas terkenal. Universitasnya ada depan antara Universitas Islam Madinah sama Universitas Thayyibah. Cuman dia dibelah sama jalan aja. Nah, Universitas subhanallah ya, Universitas Islam Madinah masuk ke dalam tanah haram. Sedangkan Universitas Thayyibah bukan area tanah haram lagi. Nah, di pembelahnya ini tadilah yang merupakan areal terakhir yang dimana Dajjal sudah nggak bisa nginjak lagi. Benar-benar dibelah. Jadi ini tanah haram, jalan ini batasannya, kemudian yang sana bukan tanah haram lagi. Subhanallahnya kondisinya seperti itu. Ya. Kondisi bahwa tanah Arab kembali menjadi hijau berarti apa yang dimaksud? Hujannya sudah mulai banyak. Kenapa? Karena dulu kalau kita balik nih ya, kalau masih tahun 2013, 2014 itu di Saudi dalam satu musim itu hujannya cuma berapa setahun? 5 kali, 6 kali, bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Kalau tanda turunnya hujan berarti tanda pergantian musim. Kalau tidak dari panas ke dingin, dari dingin ke panas. Jadi subhanallah, setiap turun hujan, setiap tanda pergantian musim. Dan ini yang terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Nanti kita akan bicara masalah detail masalah ini, insyaallah bismillah. Ya, dikatakan lau lam yaqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dalikal yauma hatta yab'atha fihi rajul min ahli baiti ya yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi wa yamla'ul ard qistan wa adlan kama muli'at dulman wa jawran. Subhanallah, disebutkan bahwa seandainya dunia ini tinggal sehari, Allah panjangkan hari tersebut sehingga diutus seorang laki-laki dari ahli bait itu apa? Keturunanku. Namanya sama dengan nama Rasulullah. Berarti namanya siapa? Muhammad. Nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasulullah. Berarti Muhammad ibn Abdullah. Ya. Kemudian ia akan penuhi bumi ini dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan apa? Kedzaliman dan penindasan. Jadi berubah total ya ikhwah. Sekarang terjadi nggak banyak kedzaliman dan penindasan? Kelak akan berubah menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Kapan? Ketika datangnya orang ini. Makanya disebut dengan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini munculnya menjelang kiamat, bergandengan dengan munculnya apa? Dajjal, munculnya Nabi Isa. Ya, bahkan para ulama memasukkannya dalam kategori tanda-tanda kecil hari kiamat, karena Imam Mahdi sosoknya adalah manusia biasa, bukan termasuk sesuatu yang keluar dari kebiasaan normal. Tanda-tanda kiamat besar itu merupakan hal yang haikul ada di luar kebiasaan, makanya dimasukkan dengan tanda-tanda kiamat besar.
Ya. Oke. Jelas ya? Ini kondisinya sebenarnya. Jadi ciri-ciri tanda kiamat besar sama tanda kiamat kecil ini bedanya, kalau kiamat kecil yang muncul hal yang istilahnya orang nggak kaget, hal-hal yang normal-normal, ya, yang sebelumnya pun terjadi masalah ini. Contoh, yukhawwanahul amin wa yutamanul khain. Ya, orang yang khianat dianggap amanat dan orang yang aman dianggap ihanat. Sebelumnya terjadi nggak? Terjadi. Maka para ulama memasukkan kategori kayak gini ke dalam tanda kiamat kecil. Kemudian seseorang yang akan muncul dengan penuh keadilan. Ya, sebelumnya terjadi nggak? Siapa? Rasulullah SAW. Maka ini dimasukkan dalam tanda kiamat kecil. Tapi kalau Dajjal sebelumnya terjadi nggak? Nah, maka mereka memasukkan ke dalam tanda kiamat yang besar. Jadi ketika masalah Imam Mahdi ini, ada sebagian ulama yang memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam kiamat kecil tandanya, karena bukan hal yang di luar kebiasaan normal. Ya. Kemudian juga dia adalah seorang khalifah yang saleh, Imam Mahdi ini. Kenapa dikatakan khalifah? Kenapa? Karena dia akan memimpin umat manusia. Makanya disebut dengan khalifah. Jelas? Ya, kemudian kalau Dajjal karakternya di luar kebiasaan normal. Bahkan Nabi Isa turun, normal atau di luar kebiasaan normal? Di luar. Karena Nabi Isa ini sudah diangkat. Ya, Ya'juj Ma'juj normal atau di luar kebiasaan? Di luar kebiasaan, karena belum pernah terjadi masalah ini. Ya, jadi semua yang di luar kebiasaan normal disebut dengan khawariqul adah, masuk ke dalam tanda kiamat besar. Paham sekarang? Oke. Dan ini disebutkan ya di dalam kitab Asyratus Sa'ah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaum muslimin memerangi Yahudi. Ini tanda-tanda yang akan terjadi. Bentar, ini kayaknya. Bentar. Nah. Ya udah. Ya. Dalam permasalahan ini ya ikhwah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ya, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Jelaskan, gak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Ya, hatta yaqulal hajaru wara'ahul yahudiyu ya muslim hada yahudiyun warai faqtulhu. Sampai batu pun ngomong, ya, di belakangnya ada Yahudi mengatakan wahai muslim, wahai muslim. Berarti ini menunjukkan yang bunuh siapa? Muslim. Ya muslim. Hajar, batunya ngomong dengan kata-kata yang muslim. Berarti mungkin enggak kafir bunuh Yahudi? Enggak. Karena dikatakan ya muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah. Batu pun ngasih motivasi orang muslim buat bunuh Yahudi. Kira-kira kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Menjelang apa? Ya ikhwah, Yahudi ini pengikut terbesarnya siapa? Dajjal. Ketika Dajjal diburu sama Nabi Isa dan melarikan diri, Yahudi kocar-kacir. Di saat itulah Yahudi dibantai, alias dibunuh.
Kenapa? Karena mereka sombong. Karena apa? Berlindung di balik Dajjal. Ya, kalau sudah Nabi Isa datang di gerbangnya Yahudi, kemudian ingin membunuh ingin membunuh Dajjal, maka Dajjal ketakutan berlari, maka di saat itu Yahudi pun tersebar dalam kondisi ketakutan, dan di saat itulah batu dan benda-benda yang lainnya bersaksi. Di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah. Ya, jelas rentetannya. Jadi nggak mungkin Yahudi hancur sebelum munculnya Dajjal. Ya. Kemudian dicongkelnya Ka'bah. Seorang laki-laki Habasyi. Apa maksudnya dicongkelnya Ka'bah? Hah? Iya, betul. Tahu? Berarti tandanya apa? Tandanya apa berarti? Orang Muslim sudah nggak peduli lagi. Paham? Kalau sekarang coba Ka'bah dicongkel, yang teriak siapa? Satu dunia. Di saat itu orang Muslim sudah nggak peduli lagi. Ini tandanya. Coba Rasulullah SAW menjelaskan dalam masalah ini, la yahujjanna baitu wala yu'tamaranna ba'dal khuruji Ya'juj wal Ma'juj. Artinya ketika Ya'juj Ma'juj keluar, orang tuh masih umrah dan masih haji, masih. Ya. Paham habis ini? Setelah munculnya kekacauan pun Ka'bah itu masih dikunjungi. Nah, sekarang pertanyaannya, kok sampai dijongkel? Berarti apa? Orang sudah tidak peduli dan tidak mengunjungi lagi. Ini yang terjadi ya ikhwah. Ya, la taqumus sa'ah hatta la yahujjal bait. Ini dimaksud. Enggak akan pernah terjadi kiamat sampai apa? Tidak ada lagi orang yang berhaji. Makanya pada saat itulah Ka'bah tidak dimuliakan lagi, maka Allah membiarkan Ka'bah dihancurkan oleh orang Habasyah. Berarti orang sudah banyak nggak yang nggak beriman? Banyak sudah, mayoritas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ka'anni anduru ilaihi aswada afhaj, ya. Kemudian yang quduha hajaran, seakan-akan aku melihat, ya, seorang yang kulit apa? Kulit hitam, kedua pahanya saling menjauh. Tahu maksudnya kedua pahanya saling menjauh? Ini orangnya kakinya apa? Letter O, sah. Sifatnya kayak gitu. Jadi kulitnya hitam, ya, pahanya saling menjauh, letter O. Dia membongkar Ka'bah itu satu batu per batu, satu-satu dicongkeli, alias Ka'bah itu akan dihancurin satu-satu. Bukan hanya Hajar Aswad, tapi seluruh bangunan Ka'bah dicongkel satu-satu. Paham ya? Nah, pas waktu dicongkel, coba sekarang antum deketin kiswahnya, antum rusak. Yang teriak siapa? Langsung antum jadi viral antum. Ya, istilah orang nih kalau mau jadi viral, antum kecingin zam-zam satu dunia langsung nama antum. Istilahnya kayak gitu. Istilahnya. Ya. Antum masuk dalam sejarah, pernah sumur zam-zam dikencingi sama orang, serius. Artinya hal itu sangat dimuliakan sama orang Islam dan mereka perhatian luar biasa. Sampai istilahnya nih, ya, orang mabuk diceritain dengan mengatakan Ka'bah dirusak. Kira-kira mabuknya langsung sadar gak itu orang? Betul nggak? Hah? Padahal mabuk loh. Mabuk di sini dia jauh nggak dari agama, tapi Muslim. Begitu diceritain Ka'bah ada yang rusak, terima nggak orang ini? Ya sudah. Istilahnya seperti itu ya ikhwah. Ya, dia nggak bakal terima, dia akan, saya akan perangi, dia langsung tegas istilahnya, walaupun jalannya agak serentengan dikit. Itu diistilahkan seperti itu.
Nah, di waktu itu, pada waktu orang ini, tahu nggak? Yang nyongkel ini satu orang, dia nyongkel Ka'bah, yang lainnya diam semua. Karena sudah jadi hal yang tidak digubris total. Memangnya nyongkelnya mereka pakai perang? Nggak pakai perang loh. Dicongkel satu dirusak. Subhanallah ya ikhwah. Ini menunjukkan di akhir zaman nanti orang sudah, bahkan dikatakan orang yang menyaksikan kiamat adalah manusia yang terburuk sepanjang masa yang pernah Allah ciptakan. Karena mereka sudah tidak lagi mengucapkan kata-kata Allah. Sudah lupa total. Total lupa. Ya. Ya. Kemudian juga yang lebih mengerikannya, orang Habasyah itu dalam kondisi apa? Kurus. Ya, menghancurkan Ka'bah, ya. Enggak ada orang yang peduli sama sekali. Ya. Ini kalau satu orang kurus ini disikat bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi di saat itu nggak ada yang mau nyikat. Artinya Ka'bahnya ditinggalin. Ya. Padahal sekarang orang bicara mau kemana? Ke Mekah. Antum luar biasa ya. Orang Muslim yang istilahnya mursal, yang jauh dari agama, ketika dengar orang mau ke Mekah, ekspektasinya dia apa? Paham ya? Di sini dia berekspektasi ini orang yang beruntung luar biasa. Ada orang Muslim mengatakan mau ke Mekah loh, ya, ke tempat yang nggak mungkin, istilahnya seperti itu. Dan ini hal yang sangat ironis luar biasa. Kemudian yang terakhir disebutkan lagi, tidak ada lagi yang mengucapkan Allah nggak ngomong. Padahal istilahnya nih, orang Nasrani itu kalau gaul sama orang Muslim jawabannya apa? Alhamdulillah ya. Ya apa enggak? Antum akan mendapati kata-kata hal yang seperti itu. Sampai diistilahkan, antum tahu, ada universitas yang basicnya umum, yang banyak orang Nasrani. Dia sampai mengatakan saya hafal ayat kursi. Orang hafal ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq itu biasa. Padahal mereka agamanya Nasrani. Saking gaulnya sama orang Muslim. Dan diucapkan dengan lantang lagi, jelas diucapkannya. Ya. Maka di saat itu adalah fase terburuk. Jadi setelah nggak adanya Imam Mahdi, jadi umat manusia itu di posisi hancur-hancurnya dan terendah habis sudah. Habis itu langsung kiamat. Jadi kalau kita bicara fase manusia, itu dari mulai fase keburukan. Jelas ya? Kemudian naik puncaknya di mana? Puncaknya di mana? Sebelumnya kita bicara. Puncaknya di mana? Rasulullah SAW. Makanya ada zaman jahiliyah. Paham ya? Oke. Kemudian di puncak Nabi di zaman Rasulullah SAW. Kira-kira di zaman Rasulullah SAW, sebelum datangnya Rasulullah, ada nggak orang-orang yang beriman? Ada ya ikhwah. Mereka disebut sebagai ahlul kitab. Di antaranya siapa? Sahih. Pamannya Khadijah. Ada, cuman mereka minoritas. Ya, makanya Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah yang datang kepada nabi-nabi sebelum, dan engkau akan dikeluarkan oleh kaummu kelak. Kalau seandainya aku masih hidup, aku akan bela engkau. Maka menunjukkan bahwa Waraqah ibn Naufal beriman gak kepada Rasulullah? Beriman. Dan dia mengikuti siapa? Ya ikhwah, orang-orang Mekah itu adalah orang yang berpegang teguh, dan posisi mereka generasi terakhir istilahnya sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, berpegang teguh kepada agamanya siapa? Nabi Ismail. Jelas kan? Dalam posisi yang seperti ini, nah waktu itu mereka jadi minoritas karena mulai munculnya keyakinan masalah patung yang dibawa oleh seseorang dari mana? Syam. Masuk ke Mekah. Dulunya mereka adalah orang-orang yang berpegangan dengan agama Nabi
Ismail. Ya, nah dalam posisi yang seperti itu mereka minoritas, muncullah Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang seperti ini mereka langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, sudah nih beriman, mulai itu merupakan puncaknya manusia menuju pada peradaban yang terbaik. Bahkan dikatakan para sahabat itu mengalahkan manusia sebelumnya dan mengalahkan manusia setelahnya. Kalau istilahnya di dalam Al-Quran ada istilah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu predikatnya diberikan kepada siapa? Para sahabat Nabi SAW. Jelas ya. Ada yang berbicara bahwa itu diberikan sebelumnya kepada orang Yahudi yang mereka pada waktu itu beriman kepada siapa? Nabi Musa. Paham ya? Beriman sebenarnya. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada orang-orang Hawariyin yang mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Ya. Paham ya? Maka kemudian ada di dalam tafsir disebutkan masalah ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah zaman terbaik, maka mulai turun menjadi zaman jahiliyah lagi. Pertanyaannya zaman jahiliyahnya kapan? Sekarang. Naudzubillah min dzalik. Serius. Sekarang. Karena tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi semua sudah terjadi nggak sekarang? Terjadi. Nah, di zaman puncak zaman jahiliyah, bahkan kalau kita bilang ya, kesyirikan dan keburukan yang terjadi di zaman ini, mana yang lebih parah? Dulu atau sekarang? Persis. Antum tahu nggak dulu orang-orang kafir Quraisy itu sebelum diutusnya Rasulullah, Allah mengatakan tentang masalah kafir Quraisy. Ya, kalau naik kapal, faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ini adalah kafir Quraisy. Allah berbicara ayat tentang masalah kafir Quraisy. Kalau mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Apa maksudnya? Tidak ada kata-kata mereka mengucapkan berhalanya, satu pun nggak ada. Jelas? Yang mereka ucapkan apa? Ya Allah, tolong kami, ya Allah, selamatkan kami. Itu realita. Dan ini disebutkan di dalam masalah kitab Qawaidul Arba. Ya. Sekarang orang naik kapal goyang, yang keluar di lisannya apa? Ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh ini, ya Syekh ini. Mana yang lebih mengerikan? Ya sudah. Kebayang antum. Dulu mereka nggak berani loh mengatakan siapapun, padahal sesembahan yang mereka minta itu pada dasarnya siapa mereka? Orang soleh. Dan itu realita ya, orang soleh. Ya, sedangkan yang disebutkan sekarang sama orang di tengah mereka kena masalah adalah orang soleh. Sama kan orang solehnya, tapi pas waktu di tengah laut mereka nggak berani nyebut kata nama orang soleh. Mereka sebutkan hanyalah nama Allah. Dan sekarang seorang berani meyakini dan mengatakan orang soleh bisa nyelamatin dia karena karomahnya. Disebutin namanya walaupun orangnya sudah di kuburan, tetap bisa. Dan itu bisa diucapkan sama seorang, bahkan dengan khusyuk lagi. Ya. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita, orang sering bicara mengatakan, itu kan jahiliyah dulu, zaman sekarang lebih jahiliyah lagi daripada sebelumnya. Dan kita sadarin itu ya ikhwah. Kadang-kadang seseorang ditanya agamanya apa, ngelihat KTP dulu, oh Islam. Dan itu kayak jadi hal yang lumrah, betul apa enggak? Menjadi sebuah hal yang lumrah. Mereka orang-orang di zaman jahiliyah, mereka masih apa? Istilahnya mereka memahami bagaimana mereka kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Di zaman sekarang orang peduli enggak? Banyak enggak yang peduli tentang bagaimana kembali kepada Allah? Istilahnya wudhu salah, sudah tahu salah enggak mau belajar. Loh, jelas loh. Paham enggak? Salat salah, mereka oh iya berarti salat saya banyak yang salah. Sudah berhenti sampai di situ. Kira-kira mau berusaha untuk
Oh, salahnya di mana saya mau harus memperbaiki diri. Ada usaha itu enggak? Banyak orang yang seperti ini banget. Ya ikhwah, orang kafir Quraisy itu mereka masih mengenal Allah dengan baik. Paham ya? Masih mengenal Allah. Bahkan mereka ketika menulis perjanjian boikotnya kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan Bismillah. Kenal nggak sama Allah mereka? Mengenal. Tapi mereka tidak mau meninggalkan sesembahan yang dilakukan nenek moyang karena mereka mengatakan ini hal yang aneh. Kenapa? Itu sudah turun-temurun masalahnya. Aneh kata mereka. Hadza syai'un ujab kata mereka. Mereka kenal sama Allah, bukan nggak kenal. Mereka kalau ditanya yang nurunin hujan yang ini, yang gimana, semua jawabannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi zaman sekarang, oh turun hujan karena karomahnya fulan. Orang kafir Quraisy tahu nurun hujan nggak bakal nyebutin kata-kata orang saleh. Tapi sekarang ya ikhwah, makanya kita di zaman di mana kondisi banyak manusia yang lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah yang sebenarnya. Yang disebutin banyak orang mengatakan itu zaman jahiliyah mereka. Bahkan mereka menceritakan tentang dirinya. Ya, ketika di zaman buruk mereka ngomong apa? Zaman sekarang. Dengan kata-kata saya waktu zaman jahiliyah dulu. Nah, diakui enggak ini? Iya apa enggak? Orang mengatakan saya pada waktu dulu zaman jahiliyah. Karena menunjukkan betapa ngerinya ketika seseorang itu benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Maka di sini kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Cara berlindung dan keluar dari fitnah dengan cara apa? Rasulullah menjelaskan dengan amal saleh. Semakin kuat amal saleh kita, maka akan semakin kita terhindar dari fitnah. Semakin lemah amal saleh kita akan masuk ke dalam fitnah, yang dimana kita bingung yang benar sama yang salah bagaimana. Dan terjadi sekarang orang mengatakan, terus yang benar yang mana? Selalu orang mengatakan itu. Yang benar yang bagaimana? Orang bingung total. Kata Rasulullah, "Badir bil amal fitanan ka qita'il lail mutlim." Bersegeralah melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk nolak fitnah adalah amal saleh. Amal saleh. Ketika amal saleh kita baik, Allah terima amal saleh kita, Allah akan hindarkan kita dari fitnah. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan bersegeralah melakukan amal saleh. Seakan-akan obat fitnah biar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil dan masuk tidak masuk ke dalam pusaran orang-orang yang bingung dan ragu adalah dengan amal saleh. Ya. Kemudian di sini kita bisa ambil kesimpulan ya ikhwah. Yang pertama, enggak semua tanda hari kiamat itu buruk. Betul enggak? Contoh, ya, di antara tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kan kebaikan bukan? Jelas kebaikan. Dan ini di antara tanda-tanda kiamat dekat. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat terbelahnya bulan. Ini baik atau buruk? Baik. Dan ini mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat wa antaral huffatal urah ala ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat seseorang, istilahnya apa? Ri'asya, pengembala kambing. Ya. Enggak memakai sendal. Ya. Kemudian apa? Mereka bertinggi-tinggian dalam bangunan. Kalau istilahnya berlomba-lomba dalam bangunan, apakah perkara yang tercela? Tergantung hukum asalnya. Ya, tinggi-tinggian dalam bangunan ini ya nggak tercela. Tapi ya kalau berlomba-lombanya buat sombong maka tercela. Jelas di sini. Ini sebenarnya tanda bukan tanda tercela.
Cuman kalau tujuannya buat ambisi berbangga-banggaan diri, maka ini perbuatan tercela. Kalau istilahnya mereka memanfaatkan teknologi buat kemudian seseorang semakin permudah hidupnya, tercela bukan? Enggak. Orang kadang-kadang langsung main pukul rata dengan mengatakan, oh berarti orang tinggi-tinggian bangunan itu buruk. Jangan ngejudge seperti itu. Tapi perhatikan tujuannya buat apa. Kalau buat kesombongan, iya buruk, betul. Berarti buruknya di sisi sombong. Tapi ketika mereka memanfaatkan itu untuk memudahkan hidup, buruk atau baik? Baik. Sampai sini paham ya? Oke. Yang kedua, ada pembagian tanda-tanda kecil, ada pembagian tanda-tanda besar. Para ulama memastikan bahwa sebagian tanda ini sudah keluar. Ya. Seperti apa? Asma pernah menjelaskan, ya. Ketika itu didatangin oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Ada yang tahu? Oh, dia adalah panglima perangnya siapa? Yazid ibn Muawiyah. Dan dia banyak membunuh sahabat. Tapi Hajjaj ibn Yusuf ini ada yang mengatakan bahwa yang mengharokati Al-Quran adalah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah seorang yang berilmu di zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada waktu itu dikatakan amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haddatsana anna fi Thaqif kadzaban mubiran fa ammal kadzaban fara'awnah wa ammal mubir ya fala ikhaluka illa iyyah qala faqama anha wa lam yuraji'ha. Dikatakan ya, sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan bahwa di Thaqif ada seorang pendusta dan kemudian seorang yang kejam. Kalau seorang pendusta, kau sudah tahu itu. Siapa yang disebut dengan pendusta di sini? Orang yang ngaku nabi palsu. Kita pernah bahas nggak? Nabi palsu sudah di Thaqif. Thaqif ini siapa? Mana kira-kira? Al-Thaqafi. Bani Thaqif ini mana? Taif. Ini loh, orang kita pernah bahas ini kan. Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Orang Taif. Yang aku Bani, yang sebagai nabi palsu. Jelas kan? Ya. Kemudian ada pun seorang yang kejam, Abu Kubir adalah siapa? Engkau. Fala ikhaluka illa iyah. Yang aku pikir adalah engkau. Ini yang dikatakan oleh Asma. Kemudian Hajjaj akhirnya pergi dan tidak kembali lagi. Ya, karena apa? Terkenal dengan apa? Dengan tangan besinya yang dimana dia mengerikan luar biasa, banyak membunuh. Jadi ketika nggak mau baiat sikat. Ya. Ini menunjukkan bahwa Asma itu menerapkan siapa? Hadisnya Nabi SAW kepada kenyataan yang ada. Ya, seorang yang kejam dari Thaqif adalah Al-Hajjaj. Ya, kenapa? Boleh karena sesuai dengan dalil dari hadisnya Nabi SAW. Hajjaj ini orang Thaqif. Jelas? Ya. Bukan Syekh bin Bas, lihat dalam penjelasannya ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar yang ditakik oleh Syekh bin Bas, disebutkan tentang dekatnya pasar ya, dan dekatnya zaman yang dimaksud adalah teknologi, sarana transportasi, informasi pada zaman sekarang serba modern. Betul apa enggak? Sampai pasar terasa dekat, bahkan yang lebih luar biasanya lagi sekarang pasar ada di HP setiap orang. Pasar enggak itu antum? Orang sekarang kalau mau jualan di pasar enggak perlu keluar rumah. Caranya gimana? Di dalam rumah bisa jadi pasar. Betul apa enggak?
Antum ketemu dengan pasar sampai pasar yang tradisional, istilahnya pasar orang jualan langsung sepi. Dan itu terjadi. Zamannya Syekh bin Baz ketika mengatakan masalah ini, masih sudah terjadi belum? Pasar ada di HP? Belum. Kalau Syekh bin Baz zaman sekarang hidup, dia akan mentafsirkan dengan tafsiran yang secara jelas. Zaman dulu aja sudah dikatakan teknologi itu dekat. Apalagi zaman sekarang orang akan mengatakan pasar itu ada di genggaman. Ya. Oke. Tanda-tanda besarnya hari kiamat. Ini masih. Ya. Di antara tanda-tanda yaitu ada 2 ciri. Yang pertama, tanda menunjukkan hari kiamat itu dekat. Yang kedua, yang disebut tanda-tanda kiamat besar adalah tanda yang di luar normal. Paham di sini? Yang pertama menunjukkan bahwa dekatnya hari kiamat, tanda-tanda besar. Yang kedua menunjukkan bahwa hal itu di luar normal. Ya. Di antara tanda-tanda yang besar Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis. Ini hadisnya yang dikutip Imam Muslim nomor 2901. Disebutkan dari Hudzaifah Al-Ghifari, beliau mengatakan ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Dikatakan Nabi SAW datang kepada kami sedangkan kita sedang apa? Istilahnya ngobrol. Faqala ma tadzakarun, apa yang kalian obrolkan? Ya. Qalu nadkurus sa'ah, kami ini sedang ngobrol tentang kiamat. Ya. Orang sekarang seneng nggak ngobrol kiamat? Serius itu kalau ngobrol kiamat. Bahkan hal yang nggak ada di dalil bisa keluar di situ. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ngobrol pakai apa? Pakai menurut akalnya masing-masing. Hati-hati ya ikhwah masalah ini. Ya. Orang main tebak-tebakan. Kayaknya menurut saya kayak gini bakalnya. Cocok logi, betul. Sahih. Ya. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asrata ayat. Ini yang dimaksud. Bahwa kiamat itu enggak bakal terjadi sampai kalian ngelihat 10 tanda. 10 tanda yang dimaksud sama Rasulullah ada 10 tanda yang gede. Jelas? Perhatikan satu-satu. Yang pertama, fadzakara ad-dukhan. Nanti munculnya apa? Dukhan itu apa? Asap. Asap yang besar. Sudah? 2. Wad-dajjal, yaitu dajjal. Jelas? Yang ketiga adalah ad-dabbah. Dabbah ini apa? Dabbah ini apa? Hewan kan? Tapi bisa ngomong. Ngomong bahasa manusia. Antum bisa ngobrol sama hewan itu. Pernah ngelihat hewan bisa ngomong nggak? Burung beo kan? Tapi burung beo ini paham nggak yang diomong no? Enggak. Dia cuma ngikutin kebiasaan. Ini ngomong nggak paham lagi. Karena orang tahu beo ini istilahnya kalau direkamin dia niru kan. Orang ngomong assalamualaikum dia langsung waalaikumsalam. Niru, tapi dia nggak paham dengan apa yang diomongin. Karena cuma niru kebiasaan aja. Kemudian wa tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Berapa sudah? 4. Kemudian wa nuzula Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ya, turunnya Nabi Isa. Jelas? Kemudian wa ya'juj wa ma'juj. Berapa sudah? 6. Kemudian wa thalathata khusuf. Ya, tahu maksudnya khusuf di sini? Kalau kita bilang ambles. 3 yang bakal terjadi ambles. Ambles apanya? Yang pertama khusfu bil masyriq. Ya, ambles dari sisi timur. Sudah? Wa khashful bil maghrib, ambles dari sisi barat. Serta
wa khashfu bi jaziratil Arab. Kemudian ambles di jazirah atau di apa namanya? Jazirah itu biasanya. Ya, kayak pulau gitu ya. Arab. Paham ya? Di negeri-negeri Arab. Kemudian wa akhiru dzalika naru takhruju minal Yaman. Yang terakhir, yang ke-10 adalah api yang muncul dari Yaman. Ngapain? Giring manusia. Antum kalau sudah ngelihat api di belakang, maunya antum santai diem. Atau apa yang judulnya? Lari menjauh. Masalahnya api itu giring terus. Di mana orang bakal dikumpulin jadi satu. Ini yang dimaksud. Ya, tarudun nas ila mahsyarihim. Ya, mereka menghalau manusia ke mahsyarnya. Kalau istilah kita, kalau bicara mahsyar itu apa artinya? Mahsyar itu kayak dataran yang luas. Mereka akan dikumpulkan jadi satu tempat di saat itu. Nah, 10 tanda inilah yang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya secara detail satu-satu. Jelas ya ikhwah? Ya. Ya, di antaranya apa yang pertama? Yang pertama apa? Dukhan. Sebelum dukhan kita bicara masalah Imam Mahdi dulu. Dari Imam Mahdi namanya ya, kemudian dalil yang ada, kemudian setelah itu bagaimana munculnya Imam Mahdi pada nanti, kemudian setelah itu baru Dajjal. Dajjal itu nanti bagaimana ya, kita bahas tentang dalil-dalil yang ada, kemudian bagaimana ketika Dajjal muncul ya, fitnahnya Dajjal apa aja, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baru kemudian setelah itu apa? Kita akan bahas lagi tentang permasalahan Ya'jud Ma'jud. Ya. Panjang ya, ikhwah. Ya, turunnya Nabi Isa, Ya'jud Ma'jud dan yang lainnya. Jelas? Ya. Maka kita bahas pada masalah kiamat besar. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini ya bermanfaat untuk diri kita semua. Maka ya ikhwah, betapa ngerinya Dajjal sampai Rasulullah nyuruh kita berlindung dari fitnah Dajjal jauh-jauh hari sebelum Dajjal muncul. Kalau istilahnya orang, kalau datang fitnah jangan deket, jangan sok mengatakan saya tahu itu Dajjal, kan ada tulisannya di sini. Astagfirullahaladzim. Orang kadang nantang kayak gitu enggak? Hah? Kan Rasulullah sudah mengatakan ketika muncul lari jauh-jauhnya, istilahnya kayak gitu. Karena fitnahnya, pertanyaannya ada tulisan enggak? Ada kan? Tapi orang itu tersihir dengan kemampuannya sampai enggak peduli sama tulisannya. Saking ngerinya fitnahnya. Sekarang contoh nih, orang punya kelebihan yang luar biasa. Tahu enggak? Contoh dia bukan orang Islam, tapi dikagumi banyak orang enggak sama orang Muslim. Nah, itu yang disebut dengan fitnah, itu modelnya kayak gitu. Paham ya? Orang sudah enggak peduli lagi dengan tanda-tanda ini kan bukan orang Islam. Kata dia, lu enggak, dia punya kelebihan. Kalau Allah enggak ngasih enggak mungkin kayak gini. Akhirnya orang cari pembenaran. Dan ini yang membuat nutup akal manusia dari perkara yang hak. Makanya hati-hati dengan masalah fitnah. Jangan pernah ngerasa sok kuat, sok menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita bisa lakukan semua datang dari satu sumber. Siapa? Allah Azza wa Jalla yang ngasih hidayah. Jelas ketika Rasulullah nyuruh sesuatu, maka ikuti, karena itu adalah jalan yang terbaik. Antum tahu kejadian masalah perang Uhud? Ketika kemudian 40 orang sahabat turun, padahal Rasulullah mengatakan apa? Jangan kalian turun. Walaupun ketika belum datang perintah, walaupun kami disambar burung. Tahu istilah disambar burung ya? Tahu nggak istilah disambar burung? Burung itu datengin manusia kalau apa? Persis. Istilahnya kalau sudah meninggal tapi belum datang perintah, jangan turun. Jelas kan? Tapi kemudian mereka para sahabat tetap turun dari atas. Akhirnya apa yang terjadi?
Karena ketika tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW, apapun yang kita lihat dari sebuah kebaikan dengan mengatakan kan sudah menang, ngeyelnya kita menjadikan kita terjerumus ke dalam permasalahan. Sekarang berapa banyak di antara kita yang dalam kondisi melihat sesuatu itu aslinya buruk, tapi kita mengatakan ini kayaknya baik dalam berbagai sangkaan yang kita katakan, alias kita membawa pembenaran. Padahal jelas perkara itu disampaikan bahwa ini buruk. Paham ya? Kira-kira orang itu selamat gak? Persis. Sepakat. Maka keselamatan datang ketika kita ngikutin aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua untuk melihat sesuatu itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kembali kepada diri kita. Karena Allah memberikan aturan, dan aturan yang tepat dan yang terbaik. Tidak ada aturan yang terbaik dari aturan Allah, lebih baik daripada aturan Allah Azza wa Jalla. Gak ada sama sekali. Dan tidak ada sesuatu contoh yang terbaik melebihi contohnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menjadikan Islam merupakan agama yang sempurna, di mana contohnya seseorang manusia yang memberikan contoh kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan di mana kemudian aturan yang Allah turunkan adalah yang punya hidup, yang menurunkan yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.